Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya atas nama Muhammad Arifin dari kelompok 9 untuk mempresentasikan dengan materi yaitu fisika inti dan radioaktivitas dengan dosen pengampu Ibu Dewi Dewantara MPD. Adapun anggota kelompok kami di sini ada Muhammad Ilham Arifin, Nur Hikmah, dan Winda Ramadhani. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu struktur inti di mana siswa dapat mengidentifikasi komponen inti, proton, neutron, membedakan isotop dan menghitung energi ikat inti. Kemudian radioaktivitas di mana siswa dapat membedakan sifat sinar alfa, beta, gamma dan menerapkan konsep waktu paruh untuk perhitungan peluruhan. Pada reaksi inti, siswa dapat membedakan reaksi fisi atau pembelahan dan fusi penggabungan serta menghitung energi yang terlibat. Dan pada aplikasi dan dampak, siswa dapat menjelaskan manfaat radioisotop seperti medis, PLTN, sekaligus memahami bahaya radiasi. Baik, memasuki slide yang pertama, yaitu apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah proses alami di mana inti atom yang tidak stabil, yang disebut radioisotop, secara spontan akan melepaskan sebuah energi untuk menjadi lebih stabil. Energi ini dilepaskan dalam bentuk pancaran radiasi berenergi tinggi seperti partikel alfa, partikel beta, sinar gamma. Bayangkan, inti atom itu seperti tumpukan batu yang goyah. Untuk menjadi stabil dan tidak goyah, tumpukan itu harus melepaskan beberapa batu, atau dalam tanda kutip itu seperti radiasi. Proses melepaskan batu inilah yang disebut dengan radioaktivitas. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, apa sih itu peluruhan inti? Peluruhan inti itu merupakan proses di mana inti atom yang tidak stabil secara spontan memancarkan radiasi untuk berubah menjadi inti yang lebih stabil. Fenomena ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan di dalam inti atom, sehingga inti berusaha mencapai kestabilan dengan cara memancarkan partikel atau energi. Dengan kata lain, peluruhan inti merupakan cara alami suatu isotop radioaktif untuk berubah menjadi isotop lain yang lebih stabil melalui pemancaran radiasi. Peluruhan radioaktif merupakan reaksi orde pertama, sehingga berlaku bersamaan ln N0/Nt sama dengan minus K dikali T. T1/2 sama dengan minus 0,693/K, di mana ln sama dengan logaritma natural. N0 adalah jumlah inti awal, Nt jumlah inti tersisa pada waktu T, K adalah konstanta peluruhan, dan T1/2 sama dengan waktu baru. Radiasi yang dipancarkan bisa berupa partikel alfa, partikel beta, maupun sinar gamma. Yang pertama yaitu peluruhan alfa. Peluruhan alfa merupakan peluruhan radioaktif yang bisa menyebabkan inti atom kehilangan 2 proton dan 2 neutron di dalamnya. Biasanya energi atau partikel yang dipancarkan oleh sinar alfa memiliki elektron volt sebesar 4,268 juta, yang jumlahnya berbeda dengan peluruhan beta ataupun gamma. Selanjutnya yaitu peluruhan beta. Nah, peluruhan beta ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peluruhan beta positif dan peluruhan beta negatif. Peluruhan beta positif adalah peluruhan radioisotop yang memancarkan positron bermuatan positif, sedangkan peluruhan beta negatif merupakan peluruhan yang memancarkan positron bermuatan negatif. Kemudian yaitu peluruhan gamma, di mana pada peluruhan ini radioisotop dapat dilakukan dengan cara kembali kepada keadaan dasar yang lebih rendah.
energi yang dilepas oleh peluruhan gamma memiliki panjang gelombang yang pendek, tidak seperti peluruhan radioaktif lainnya. Radioaktif ini adalah isotop dari kemudian yaitu isotop radioaktif. Nah, radioaktif ini adalah isotop dari suatu unsur yang jumlah protonnya sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda sehingga inti menjadi tidak stabil. Karena ketidakstabilan ini, isotop radioaktif akan mengalami peluruhan inti dan memancarkan radiasi agar menjadi lebih stabil. Di mana sifat-sifat isotop radioaktif yang pertama adalah memancarkan radiasi alfa, beta, dan juga gamma. Kemudian yang kedua yaitu memiliki waktu paruh tertentu, dan yang terakhir yaitu dapat dimanfaatkan dalam bidang medis, industri, dan juga arkeologi. HVL, High Value Layer. Nah, HVL adalah ukuran ketebalan bahan yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas radiasi hingga 50%. HVL ini bergantung pada jenis radiasi dan sifat material perisai, sehingga semakin tinggi densitas atau nomor atom suatu bahan, maka HVL-nya semakin kecil. Artinya, lebih efektif menahan radiasi. Konsep HVL ini banyak digunakan dalam proteksi radiasi di bidang medis, baik di radiologi, radioterapi, maupun industri. VL, di mana IX sama dengan I0 dikali E pangkat minus mu dikali X, di mana I adalah intensitas cahaya atau radiasi setelah melewati suatu medium dengan ketebalan X. I0 adalah intensitas awal cahaya sebelum masuk ke dalam medium. Mu adalah koefisien atenuasi atau koefisien penyerapan yang menunjukkan seberapa kuat medium tersebut menyerap atau menghamburkan cahaya. Kemudian X adalah ketebalan medium yang dilalui cahaya jarak tempuh dalam medium. Kemudian E adalah bilangan eksponensial alami di mana nilainya yaitu 2,71828. Selanjutnya yaitu waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan agar setengah dari jumlah inti radioaktif dalam suatu sampel meluru. Nah, konsep ini digunakan untuk menghitung sisa jumlah zat radioaktif setelah melalui selang waktu tertentu. Dengan demikian, waktu paruh menjadi ukuran penting untuk memahami kecepatan peluruhan suatu isotop radioaktif. Adapun rumus dasar dari waktu paruh yaitu N kali T sama dengan N0 dikali E pangkat minus lambda dikali T, di mana NT adalah jumlah partikel atau inti radioaktif yang tersisa setelah waktu T. N0 adalah jumlah partikel atau inti mula-mula pada waktu T sama dengan 0. Lambda adalah konstanta peluruhan radioaktif yang menyatakan peluang peluruhan per satuan waktu. T adalah waktu peluruhan dan E adalah bilangan eksponensial alami di mana nilainya yaitu 2,71828. Dari materi ini, contoh soal yang pertama yaitu sebuah berkas radiasi gamma memiliki intensitas awal yaitu I0 sama dengan 120 W per meter kuadrat. Radiasi tersebut melalui bahan timbal dengan koefisien atenuasi mu sama dengan 0,25 cm pangkat minus 1 dan ketebalan bahan X sama dengan 6 cm. Hitunglah intensitas radiasi yang keluar setelah melewati bahan timbal tersebut. Nah, dapat diketahui nilai I0 sama dengan 120 W per M kuadrat, nilai mu adalah 0,25 cm pangkat minus 1 dan nilai X adalah 6 cm. Langsung saja kita substitusi kebersamaan X atau intensitas radiasi, di mana rumusnya yaitu IX sama dengan I0 kali E pangkat minus mu dikali X, di mana nilai I0 sama dengan 120, nilai mu nya adalah 0,25
cm kita kali dengan nilai X yaitu 6, di mana IX sama dengan 120 dikali E pangkat minus 1,5. E pangkat minus 1,5 sama dengan 0,223, di mana IX sama dengan 120 dikali 0,223 sama dengan 26,76 W per meter kuadrat, sehingga nilai dari intensitas radiasi setelah melewati timbal adalah 26,76 per meter kuadrat, yaitu suatu zat radioaktif memiliki massa 10 kg. Jika waktu paruhnya adalah 30 menit, maka banyaknya zat yang telah meluruh setelah 2 jam adalah, kita menggunakan rumus yaitu NT per N0 sama dengan 1/2 pangkat T per waktu paruh. Dapat diketahui bahwa nilai 0 sendiri yaitu 10 kg, sementara nilai waktu paruhnya yaitu 30 menit apabila kita mengubah ke jam menjadi 0,5 jam. Seterusnya yaitu nilai T atau waktu sama dengan 2 jam. Langsung saja kita substitusi ke dalam persamaan. NT per N0 di mana nilai N0 sama dengan 10 sama dengan 1/2 pangkat T per waktu paruh di mana nilai T-nya adalah 2 dan nilai waktu paruhnya adalah 0,5, sehingga NT sama dengan 10 dikali 1/2 pangkat 2 per 0,5, di mana nilai NT sama dengan 9,375 kg, sehingga nilai NT yaitu 9,375 kg. Selanjutnya ada karakteristik inti. Unsur atom sendiri terdiri dari 3 partikel penyusun, yaitu ada proton, neutron, dan juga ada elektron. Sejak tahun 1930-an, para ilmuwan telah menemukan penyusun partikel inti yang lebih mikroskopik, di mana pada inti atom sendiri terdapat sejumlah proton dan juga neutron yang disebut dengan nukleon. Proton dan neutron ini mengisi inti yang menunjukkan karakteristik dari suatu unsur dan juga disebut sebagai nuklida. Di sini kami juga ada menyajikan tabel partikel penyusun dari proton, neutron, dan juga elektron. Nah, untuk partikel penyusun proton sendiri itu ada memiliki massa bernilai 1,0773 dan untuk neutron itu bernilai 1,0087 dan untuk elektron itu bernilai 0,00056. Dan untuk muatannya sendiri, kalau proton itu bernilai positif, kalau neutron itu bernilai 0, dan untuk elektron itu bernilai negatif. Sedangkan untuk posisinya sendiri, kalau proton itu terletak di dalam inti dan neutron juga terletak di dalam inti sama dengan proton, sedangkan elektron berada pada posisi mengorbit inti. Materi selanjutnya itu ada reaksi inti. Nah, reaksi inti sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada reaksi fisi dan juga ada reaksi fusi. Reaksi fisi sendiri adalah reaksi di mana melibatkan keseimbangan antara daya tarik nuklir dan tolakan listrik antara proton di dalam nukleus, di mana proses fisi yang dihasilkan akan menghasilkan banyak kombinasi berbeda dari inti yang lebih kecil. Sedangkan untuk reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti atom, di mana penggabungan inti ini akan merupakan kebalikan dari fisi nuklir. Jika dua inti kecil ini bergabung, maka massa inti yang menyatu akan lebih kecil daripada massa dua inti tunggal sebelum fusi. Materi yang selanjutnya ada aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif sendiri adalah ukuran kecepatan peluruhan inti-inti radioaktif di dalam suatu sampel, di mana semakin besar aktivitasnya maka semakin banyak pula inti yang meluruh di setiap detiknya. Nah, contohnya sebuah sampel radioaktif dengan aktivitas 100 Becker meluruh 2 kali lebih cepat dibandingkan sampel sejenis dengan aktivitas 500 Becker.
Nah, pada aktivitas radioaktif itu ada juga terdapat konstanta peluruhan atau yang dilambangkan dengan lambda. Nah, konstanta peluruhan di sini menunjukkan kemungkinan inti meluruh persatuan waktu, di mana untuk nilainya sendiri itu memiliki nilai yang khas untuk setiap jenis zat radioaktif. Sehingga persamaan dari konstanta peluruhan ini juga bisa ditulis dengan persamaan A atau aktivitas sama dengan lambda atau konstanta peluruhan dikali dengan N, yaitu jumlah inti yang belum meluruh. Materi selanjutnya ada partikel subatomik. Nah, di mana partikel subatomik sendiri adalah sebuah partikel yang membentuk atom. Atom sendiri bukanlah partikel yang terkecil, karena di dalam atom sendiri itu terdapat penyusunan yang lebih kecil lagi dari atom. Itu seperti ada proton, neutron, dan juga elektron. Nah, untuk ciri-ciri pada setiap partikel sendiri, pada proton itu memiliki muatan yang bernilai positif dan juga menentukan nomor atom yang biasa dilambangkan dengan huruf Z. Nah, sedangkan neutron itu tidak memiliki muatan, tetapi berfungsi untuk menstabilkan inti atom. Sedangkan elektron itu bermuatan negatif dan mengelilingi inti di dalam orbit atau tingkat energi. Lalu, hubungan antara variabel A, Z, dan juga N ini menunjukkan komposisi dasar pada inti atom, di mana persamaannya itu ditulis dengan A sama dengan Z ditambah M. Nah, untuk A sendiri itu adalah nomor massa, yang berarti adalah jumlah seluruh partikel penyusun inti atom yang diperoleh dari nilai proton dan juga nilai neutron. Sedangkan variabel Z itu ada nomor atom, di mana nomor atom sendiri itu adalah jumlah proton di dalam inti atom. Sedangkan N itu adalah jumlah neutron, yaitu jumlah neutron yang terdapat di dalam inti atom. Materi yang selanjutnya itu ada penerapan dari radioaktivitas pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama pada bidang kedokteran sendiri itu dikenal seperti radioterapi untuk pengobatan kanker, dan juga ada diagnosis penyakit menggunakan isotop radioaktif, misalnya seperti iodium negatif 131. Lalu yang kedua pada bidang pertanian, penerapannya itu seperti pemuliaan tanaman melalui mutasi buatan, dan juga ada pengawetan hasil pertanian dengan menggunakan radiasi. Lalu pada bidang yang ketiga ada industri, nah di mana ada pemeriksaan kebocoran pipa atau sambungan logam yang disebut dengan radiografi industri, dan juga ada pengukur ketebalan bahan menggunakan radiasi. Lalu ada bidang keempat, itu ada bidang penelitian dan juga energi. Itu seperti penentuan umur fosil dengan metode karbon negatif 14 dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat dengan PLTN. Lalu bidang yang terakhir itu ada bidang keamanan dan kesehatan. Penerapannya sendiri itu seperti sterilisasi alat medis dengan menggunakan radiasi gamma, dan juga ada detektor asap menggunakan isotop americium negatif 241. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah inti mempunyai nomor atom yang dilambangkan dengan Z yang bernilai 26 dan nomor massa yang dilambangkan dengan A yang bernilai 56. Pertanyaannya, tuliskan notasi dan nama unsur tersebut. Sudah kita ketahui dari soal bahwa Z atau nomor atomnya bernilai 26, dan 26 itu termasuk dari unsur besi atau dilambangkan dengan Fe. Sedangkan untuk nomor massanya sendiri itu ada 56, sehingga bisa kita tuliskan notasinya menjadi 56 dan 26 Fe dengan unsur besi. Sedangkan contoh soal yang kedua, itu ada sebuah atom memiliki nomor atom yang bernilai 11 dan nomor atom yang massanya itu 23. Pertanyaannya, tentukan jumlah proton, neutron, dan juga elektron atom tersebut. Nah, di sini kita ketahui dari soal bahwa nomor atomnya atau Z-nya itu bernilai 11, di mana nomor atom sendiri itu sama dengan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Nah, bisa kita jawab bahwa nilai dari
proton dan juga neutron itu bernilai 11. Sedangkan untuk mencari jumlah dari neutron itu kita bisa menggunakan persamaan, di mana ada A sama dengan V ditambah N. Nah, untuk nilai A-nya sendiri itu adalah nomor massa, yaitu yang bernilai 23, dan untuk nilai P-nya itu sendiri itu adalah 11. Dan yang kita cari di sini adalah variabel N. Jadi, N di sini tinggal kita pindah ruas menjadi N sama dengan 23 dikurang 11, jadi nilai N-nya adalah 12. Nah, jadi dari perhitungan di sini kita dapat memperoleh bahwa jumlah neutronnya adalah bernilai 12, dan jumlah proton dan juga elektron itu bernilai 11. Di sini akan saya menjelaskan tentang partikel penyusun atom. Sebelumnya partikel penyusun atom itu sudah dijelaskan mengenai bagian-bagiannya seperti elektron, proton, dan neutron karena sudah dijelaskan pada partikel subatomik. Sebenarnya partikel dasar penyusun atom itu atau partikel subatomik itu adalah 3 komponen dasar yang membentuk struktur sebuah atom. Perbedaan muatan dan lokasi dari partikel inilah yang menentukan sifat fisik dan kimia dari suatu unsur. Di mana pada tabel diperlihatkan bahwa partikel proton memiliki muatan positif plus 1 dan lokasinya berada di dalam inti atom dan massa relatifnya minus 1 satuan massa atom. Kemudian ada neutron, dia pada muatannya itu netral atau sama dengan 0 di dalam inti atom. Kemudian ada elektron yang nilai muatannya adalah negatif min 1 dan ini mengorbit inti atom. Atom ini sangatlah ringan dan hampir tidak memiliki massa. Seperti yang dijelaskan tadi, partikel subatomik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah elektron. Partikel bermuatan negatif E- yang ditemukan mengorbit di luar inti atom dalam bentuk awan atau kulit energi. Elektron relatif sangat ringan dan berperan utama dalam pembentukan ikatan kimia antar atom. Yang kedua adalah proton. Partikel bermuatan positif atau P+, yang terletak di dalam inti atom nukleus. Jumlah proton dalam inti menemukan nomor atom suatu unsur yang mendefinisikan identitas unsur tersebut. Misalnya semua atom karbon memiliki 6 proton. Yang ketiga ada neutron. Partikel netral atau tidak bermuatan N0 yang juga terletak di dalam inti atom bersama dengan proton. Jumlah neutron menentukan isotop dari suatu unsur dan berkontribusi signifikan terhadap massa total. Kemudian ada di sini konsep reaksi nuklir. Seperti yang kita tahu, reaksi nuklir itu adalah proses yang melibatkan perubahan pada inti atom yang melepaskan energi dalam jumlah besar. Reaksi nuklir dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fisi. Fisi atau pembelahan inti adalah sebuah reaksi nuklir di mana inti atom yang berat seperti uranium minus 235 terbelah menjadi 2 atau lebih inti yang lebih ringan ketika ditembak oleh partikel, biasanya neutron. Proses ini melepaskan energi yang sangat besar dan beberapa neutron baru. Yang kedua ada fusi atau penggabungan inti. Kebalikan dari fisi, fusi adalah proses di mana dua inti atom yang ringan seperti isotop hidrogen bergabung pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi untuk membentuk satu inti yang lebih erat seperti helium. Reaksi ini melepaskan energi yang jauh lebih besar daripada fisi dan merupakan proses yang memberi tenaga pada bintang termasuk matahari. Yang ketiga adalah reaksi berantai atau chain reaction. Ini adalah proses yang dapat menopang dirinya sendiri dalam konteks fisi. Neutron yang dilepaskan dari pembelahan inti pertama dapat menabrak inti atom berat lainnya, menyebabkan terbelah dan melepaskan lebih banyak neutron. Neutron baru ini kemudian membelah lebih banyak inti dan menciptakan siklus yang berlanjut dan berlipat ganda.
Yang terakhir ada reaksi nuklir buatan atau transmutasi. Ini adalah reaksi nuklir yang sengaja diciptakan oleh manusia dan biasanya di dalam reaktor nuklir atau akselerator partikel. Caranya adalah dengan menembakkan partikel seperti neutron, proton, atau partikel alfa ke inti target untuk mengubahnya menjadi isotop atau unsur yang berbeda. Mungkin sekian saja dari penjelasan atau presentasi dari kelompok 9. Berdasarkan dari hasil pengamatan kita, pada kesimpulannya yaitu secara keseluruhan fisika inti mengkaji struktur, karakteristik, dan reaksi yang mengubah inti atom seperti fisi dan fusi. Sedangkan radioaktivitas adalah fenomena peluruhan spontan dari inti yang tidak stabil untuk mencapai kestabilan dengan cara memancarkan radiasi alfa, beta, atau gamma yang lajunya diukur dengan konsep aktivitas dan waktu paruh. Sekian itu saja dari kelompok 9. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.